Soli Supriyadi hadir di hadapan para pencinta YouTuber di channel Soli Supriyadi dalam pembelajaran yang sangat asik. Sekarang saya akan menyampaikan tentang pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Sekali lagi, yang akan kita bahas saat ini adalah pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Kepada para YouTuber yang saya cintai, yang saya senangi, mohon saling mendukung. Oke. Pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Perhatikan gambar di atas. Kalau kita mengukur suatu benda, maka pengukuran harus diamati dengan sungguh-sungguh supaya hasil yang diperoleh itu sangat akurat. Ini adalah salah satu kegiatan pengamatan. Di sini ada dua peristiwa yang perlu dipahami. Perhatikan dua jengkal yang difungsikan sebagai pengukur perbandingan. Nah, ternyata ini adalah perlu pengamatan yang sangat teliti. Selanjutnya kepada pencinta pembelajaran IPA. Akan tetapi, seringkali pengamatan itu seperti tidak cukup. Mengapa demikian? Dalam mengamati suatu permasalahan seperti pada gambar, salah tempat mengamati maka akan menghasilkan hasil yang tidak akurat. Nah, anak-anakku sekalian, dalam pengamatan, apalagi dalam pengukuran, kamu memerlukan pengamatan yang memberikan hasil yang pasti ketika dikomunikasikan kepada orang lain. Artinya, pada waktu kita mengamati, sebagai contoh pada gambar, kita melakukan pengukuran dengan suatu jengkal tangan kita, apakah pengamatan ini bisa diterima oleh orang lain? Selanjutnya, pernah kamu pergi ke tempat penjahit untuk minta dibuatkan baju? Bagaimana penjahit dapat membuat baju dengan ukuran yang tepat? Jadi, kalau kita datang kepada seorang penjahit untuk membuat baju, nah, supaya baju itu bisa digunakan dengan tepat di tubuh kita, maka kita akan melakukan
pengamatan terlebih dahulu. Bahasa lain adalah adanya pengukuran. Saya tampilkan beberapa alat ukur. Seperti pada gambar, ada mistar, ada jangka sorong, ada mikrometer, ada jengkal jari tangan kita. Kalau kita gunakan alat-alat ini, bisa kamu sendiri menyimpulkan, bisakah atau tidak alat ini digunakan untuk mengukur baju yang akan kita buat di penjahit untuk pakaian kita. Atau pernahkah melihat seorang berjual beli buah? Misalnya buah duku. Bagaimanakah menentukan banyaknya duku secara akurat? Bisakah alat-alat yang terdapat pada gambar ini digunakan sebagai alat ukur? Berarti kita perlu pengamatan secara teliti supaya si penjual dan pembeli bisa menentukan hasil yang sesuai secara akurat. Selanjutnya, semua peristiwa di atas terkait dengan kegiatan pengukuran. Pada bagian ini, kamu akan mendiskusikan dan melakukan berbagai kegiatan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Jadi, marilah kita sama-sama untuk belajar mengamati dalam kegiatan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang sesuai dengan kebutuhan. Semua peristiwa di atas terkait dengan kegiatan pengukuran. Pada bagian ini, kamu akan mendiskusikan dan melakukan berbagai kegiatan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Kepada para siswa-siswi SMP yang menyenangi YouTube pembelajaran IPA yang sangat asik, peristiwa ini semua merupakan alat-alat ukur yang banyak digunakan. Dan masih banyak alat ukur yang harus kita ketahui sesuai dengan kebutuhan. Yang nampak pada gambar ini adalah sebagian dari alat-alat ukur yang banyak digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya, semua alat ukur tersebut memiliki kelebihan dan kelemahan. Coba sampaikan kelebihan dan kelemahan alat ukur tersebut. Artinya, dari keempat alat ukur yang nampak pada gambar, kalian bisa mengetahui alat-alat ini bisa digunakan untuk mengukur apa saja, sampai di mana ketelitian alat ukur tersebut.
Seperti pada gambar, kami sampaikan kepada kalian ada 9 alat ukur. Mungkin di antara kalian ada yang sudah memahami, ada yang baru melihat, ada yang belum pernah mendengar atau melihat, sehingga di antara kalian bagi yang belum melihat dan mengetahui, coba cari informasi. Alat-alat tersebut bisa difungsikan sebagai alat ukur apa dan sampai di mana ketelitian dalam pengamatan pengukuran. Maka dari itu, kepada pencinta YouTuber, mari kita mencoba membuat alat ukur sendiri. Di sini ada sebuah meja. Misalkan kamu hendak mengukur panjang bangku. Namun, kamu tidak memiliki mistar atau alat ukur yang biasanya digunakan. Sekali lagi, di sini ya, meja ini kalau kita ukur atau kalau kita teliti mengenai panjangnya, lebarnya, bisa kita ukur. Sekali lagi, di sini ada sebuah meja yang akan kita ukur panjangnya, lebarnya. Alat ukur apakah yang tepat untuk digunakan dalam pengamatan supaya hasilnya akurat. Selanjutnya, gunakan sesuatu yang ada di kelasmu sebagai alat pengukur panjang. Misalnya, buku bisa digunakan sebagai alat ukur. Pensil juga bisa digunakan sebagai alat ukur. Mungkinkah jekal tangan kita atau benda-benda lain yang mudah didapatkan? Ukurlah panjang bangku atau lebar ruangan kelas dengan menggunakan alat-alat pengukur panjang yang telah kamu tentukan. Alat seperti pada gambar, catat hasil pengukurannya. Selanjutnya, mintalah salah seorang temanmu untuk melakukan pengukuran yang sama dengan menggunakan alat-alat pengukur panjang yang ditentukan sendiri. Jangan lupa, temanmu juga harus mencatat hasil dan satuan ukuran yang dibuatnya. Selanjutnya, bandingkan hasil pengukuranmu dan hasil pengukuran temanmu. Catat persamaan dan perbedaannya.
selanjutnya, jika hasil pengukurannya dikomunikasikan kepada orang lain, apakah orang tersebut memperoleh pemahaman yang sama? Atau berdasarkan hasil perbandingan tersebut, hal penting apakah yang harus dirumuskan bersama? Diskusikan dalam satu kelompok. Oke, itulah pembelajaran dalam pengamatan pelajaran IPA yang sangat asik, sehingga kepada para penonton YouTuber, banyak terima kasih yang telah mengunjungi channel Soli Supriyadi.